Ini asli guys, asli ya. Tunggu. Wahid Isnen Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Ta'ala. Saya dan kameramen saya, Darul Arabi, sedang dan akan pergi jalan-jalan ke tempat yang namanya Museum Palagan Bojong Kokosan. Di sini ceritanya tentang perjuangan di masa lalu ya, perjuangan para leluhur kita dalam membela tanah air ini ya, pada para penjajah Jepang, Belanda, Inggris dan lain-lain. Ayo mari kita ke sini. Oke guys, lihat di sini ya. Enak suasananya, ada pohon beringin gede, ada tempat buat ngobrol-ngobrol sama chef piknik gitu. Ya, pohonnya gede-gede, emang dirawat gitu. Di sini lihat ada patung ya, bukan patung, monumen bersejarah. Itu mengabadikan para pahlawan kita. Para pahlawan khususnya warga Sukabumi dan Cianjur. Ya, ini ada tulisannya, bisa dilihat. Bagi pejuang tak ada suatu kepuasan kecuali hasil perjuangannya diteruskan oleh generasi selanjutnya. Jadi tugas kita ini guys ya, sobat semuanya, untuk menjaga dan melindungi dan mencintai negeri ini ya, daripada penjajah-penjajah asing. Ya, monumen ini dibuat untuk mengenang para pahlawan dan juga untuk supaya bisa melanjutkan lagi kita. Oke guys, ikutin saya ya. Kita melihat replika tank, lihat di sana. Oke. Palagan Perjuangan 1945 Bojong Kokosan. Ada itu tank zaman dulu ya, yang digunakan oleh para pejuang. Kenapa itu dipajang itu ya? Buat mengenang, bukan apa-apa, mengenang. Oke guys, kita naik ke atas guys. Kita akan memasuki area, nanti ada gedungnya, museumnya. Mungkin ada pemandunya ya, nggak apa-apa, kita masuk aja. Nanti kita estimasikan berapa masuknya. Oke, mau untuk yang mau berlibur silahkan ya. Ini jalannya jalan Cicurug, kalau salah Cicurug yang mau arah Bogor Sukabumi. Parung Kuda. Oh, Parung Kuda, maaf, Parung Kuda jalur Bogor Sukabumi. Yang mau main sini silahkan. Kita lihat ya, kita dekati guys, kita dekati. Boleh naik nih, boleh naik nih. Hah? Boleh naik. Kayaknya nggak boleh. Naik aja boleh. Kita tengok dulu ya. Oke guys, Ini dia. Kayaknya ini mobil atau apa ya? Replika tank. Replika tank ya. Ini bisa dinaik nih. Di atasnya ada senjata api guys. Ya, ini masya Allah ini besi asli, ini mobil asli nih. Ya, ini memang. Ini dong. Ini asli guys, asli ya. Tunggu. Wahid Isnen Salah Sa. Oke. Iya.
Kalau kameramennya nanti fotonya terakhir. Kita tengok-tengok dulu, keliling-kelilingin, liatin dulu. Saat. Wahid, Isnen, Salah, Sah. Tas. Mana? Kevin Wasil. Oke guys, ini seperti di hutan tropis ya. Oke, kita kesini. Bah. Oke, udaranya sejuk ya di tengah udara yang panas di sini memberikan kesejukan. Oke guys, ikutin saya guys. Ini museumnya nggak tahu ya lewat mana. Mungkin kita kesini aja. Oke. Capek rupanya. Tapi ngomong-ngomong si bapaknya belum ada ya. Kita cari-cari aja atau gimana guys? Yuk kita cari-cari. Mumpung masih penasaran. Kita ke museum. Nah sini. Nggak naik aja. Sini. Nah, manjat aja. Oke, kita cari masuknya di mana, kartusnya di mana, kalau ada kartus. Kami cuma pengen tahu gitu di mana sejarah sejarahnya atau apa. Oh itu tuh ada monumen. Kita lihat monumen. Yuk, kita lihat monumennya. Oh ini dalam apa? Peringatan ya, film kayaknya film. Ini lihat tokoh-tokoh para pejuang. Ya, ada tokoh Jenderal Sudirman yang saya tahu, Jenderal Gatot, ini nggak tahu ini Sultan Soeharto atau siapa, nggak lupa. Nah ini, ya, rutenya. Jadi rute untuk berperang. Nah di sini Bejong kekuasaan yang terjadi bentrok. Belanda di sini nih. Mau ke Bogor sini. Sini pokoknya sini terjadi perang. Itulah yang anak baca ya di Wikipedia. Oke kita cari yuk, masuknya kemana, lihat apa? Museum Perpustakaan. Bisa masuk nggak sih? Terus masuk gak guys? Masuk gak? Kita tanya-tanya dulu aja. Tanya-tanya aja nih. Kalau masuk museumnya apa tutup lah? Apa? Tanya dulu. Mang, museumnya paling mana? Oh iya, paling masuknya lewat mana? Bayar tuh. Masukannya? Terima kasih, Mang. Assalamualaikum guys. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini ada nama-nama para pejuang yang gugur dalam pertempuran melawan tentara sekutu Inggris, Amerika, Belanda, Prancis ya sekutu. Terjadi kapan? Pada tanggal 9 Desember 1945. Jadi setelah merdeka, sekutu datang lagi untuk merebut lagi kan. Ini nih prajuritnya yang pertama Saban, muridnya ini Ustadz Dal Arabi, Aceh, sebagai Didi Cecep Hadi dari Bin Ukik. Ini semuanya nama-nama prajurit ya. Terus Madsari, Koko, Karta, Acep Denggil, Acep Sugandi, Sobari Dana, Udi, Rapi, Jarkasi, Aping, Tolib, Ukoh, Hamzah, Sahuri.
Madkosih Munajat Munir Sukanta Haji Mumun Laskar Hizbullah. Ini adalah Laskar Hizbullah ya. Hizbullah itu yaitu tentara Islam. Ini ulama. Terus ini tidak dikenal. Jadi totalnya ada 28 prajurit yang bertempur di sini. Kenapa ini dikenal? Karena terkenal pertempuran. Ya di sini prajurit TKR ya. Tentara Indonesia dulu sebelum jadi TNI TKR dulu. Ini Hizbullah ini tentara bukan ulama ya, ulama. TKR itu apaan? TKR itu tentara apa gitu? Oke guys, sini guys. Oke, ini pemakaman ya. Tadi. Mati. Nah. Oke guys. Ya, aduh. Seperti udah capek guys, tapi gak apa-apa lah ya. Tetap pantengin saya. Pemakaman sementara korban yang meninggal dalam peristiwa bojong kokosan di daerah Cicurug. Benar kan Cicurug? Oh. Yang kemudian dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Kota Sukabumi. Jadi ini nih pemakaman sementaranya ya. Ini adalah replika yang dibuat miniatur gitu ya. Ya tujuannya mah untuk mengenal para pahlawan. Sini guys. Oke. Pengurusan korban-korban meninggal dan luka-luka dalam peristiwa bojong kokosan yang selanjutnya dibawa ke rumah sakit Sekarwangi Kota Cibadak. Kota Cibadak, kota kenangan. Ini kenapa Indonesia banyak yang luka-luka para pahlawan? Ya dulu kan senjatanya bambu runcing guys, bambu runcing. Jadi ya kita salah kadarnya gitu. Lihat digambarkan di sana mereka agak pakai alas kaki, ya ditandu igetong. Ya kita langsung ya. Pengeboman Kota Cibadak tanggal 10 Desember 1945 yang menggambarkan kemarahan pihak sekutu karena penyerangan pihak Republik Indonesia di Bojong Kokosan. Men, ternyata Cibadak itu bersejarah. Wow, ya Cibadak dibombardir ya di sini oleh para pasukan Indonesia Republik. Ya karena dibombardir, diledakkan, pihak sekutu marah. Lihat, ya para kaum pribumi lagi lari. Mereka memberontak pengen merdeka gitu ya, mengusir para penjajah juga. Karena para sekutu kembali lagi setelah Jepang pergi, mereka kembali lagi ingin merebut Indonesia. Merdeka. Ini nggak tahu ini apa. Wah ini penawanan dan perampasan senjata tentara Jepang di wilayah Sukabumi oleh pihak Republik Indonesia dalam rangka pemulangan tawanan perang sekutu. Karena sebelum Indonesia merdeka kita dijajah oleh Jepang kan. Terus Jepang kalah ya, menyerah karena dibom atom oleh Amerika. Itulah kenapa perang dunia II berhenti itu, karena Jepang dibom atom. Itu aja lah ya. Terus Jerman di Eropa dan Italia udah mulai kewalahan. Terus di Asianya Jepang kalah. Otomatis di Indonesia pun menyerah kan. Nah, di sini mereka menawan para pasukan sekutu. Karena Jepang kalah, menyerahlah. Tawanannya dipulangi, tentara Jepang juga dipulangin dan senjatanya ditawan. Istilahnya intinya para pejuang ini mengusir para penjajah. Diusirlah, disuruh pulang gitu kan. Daripada dibunuh, bener kan? Oke. Nah, di sini nih. Rapat pembentukan panitia 5 di markas KNID. Apa itu KNID? Baca. Komite Nasional Indonesia Daerah. Kalau istilahnya ada perwakilan daerahnya gitu, perwakilan daerah. Ya. Tanggal 1 Oktober 1945, sekarang bernama Gedung Juang 45 Kota Sukabumi. Sekali merdeka tetap merdeka tuh. Usir penjajah, pertahankan kemerdekaan. Wow. Ini lihat lagi sidang pleno rapat tentang menentukan masa depan bangsa. Nah, ini orang-orang Sukabumi dulu ini, masya Allah. Yang namanya orang Sukabumi. Lihat para pejuang, para orang terdahulu kita tentang sedang merumuskan bagaimana ke depan Indonesia. Oke. Nah ini pengibaran Saka, ya, bendera merah putih. Tapi ngomong-ngomong di sini nggak ada ya benderanya nih.
Ya mungkin lah. Ini ya digambarkan Victoria Hotel ya, gedung-gedung zaman dahulu, peninggalan zaman Belanda. Ya. Oke. Jepang Merdeka Kota Sukabumi. Lapang Merdeka. Oh, di Lapang Merdeka. Para pejuang rakyat yang gugur ini, yang gugur ya. Itu tadi para pahlawan yang gugur. Banyak sekali ya, yang dari tentara, dari rakyat. Oke. Oh, ini juga pernah, ini kaos bukan kaos. Ini kan dijual ya. Ini seragam Hizbullah. Ini lihat lambangnya tuh Islam ya. Tentara Islam Indonesia Hizbullah. Tapi benar tertosir ya. Meskipun zaman dahulu mereka udah pakai seragam, lihat ini. Nah, ini seragam ini tentara Indonesia. Kulit ini asli. Kalau sekarang kan imitasi. Sekarang ini kulit asli loh. Ya, salaman dulu para pahlawan. Yes, pada para pahlawan salaman dulu. Ini ya tadi tokoh-tokoh yang ada di sana. Saya tadi cuma kenalnya ini doang. Ternyata ini ada Soekarno, Bapak Soekarno, Letjen Jenderal Urip Sumo Harjo, Kepala Staf. Ini Majen Raden Didi Kartasasmita, Panglima Komandemen TKR Jawa Barat. Ini Letkol Edi Skardi, Komandemen Resimen 3. Ya, terus Mayor Haris, Kabit Komandan Batalion 2 TKR Sukabumi. Mayor Abdurrahman, Komandan Batalion 4 TKR Sukabumi. Kapten Anwar, Komandan Batalion 3 TKR Sukabumi. Coba ini sejarahnya guys. Nah, jadi kenapa ada perlawanan ini? Karena ada pihak sekutu datang ke sini. Jadi istilah Indonesia itu perang adu senjata itu setelah Indonesia merdeka, baru perang. Gak perang dulu terus merdeka, tapi merdeka dulu terus perang. Nah, itu Indonesia kan. Ini kedatangan sekutu yang dipimpin oleh Laksda WR Peter Sodin Srestui dan Letjen Sir Philip Christian serta Belanda ya, yang dipimpin oleh Dr. oleh H.J. Van Mook pada tanggal 16/29/1945 dalam upayanya mengambil alih kembali kekuasaan atas Indonesia. 9 Desember 1945 kompai pasukan sekutu yang bertujuan untuk menguasai Jawa Barat bergerak dari Jakarta dari atas menuju ke Bandung melalui jalur Sukabumi dengan peralatan tempur lengkap seperti tank Sherman, tank Stuart, Panzer Wagon, Brand Carriers, dan truk yang mengangkut pembekalan seperti tentara Inggris, Belanda, dan Burkha itu India. Ini bisa dibaca, lihat banyak. Ada tentara Hizbullah, Sabilillah, Barisan Banteng, banyak ya tentara-tentara. Lihat. Nah ini jenis tank-tanknya yang dilakukan waktu kompai Belanda itu, yang disergap oleh para pahlawan, para leluhur. Ya, lengkap ya, itu udah canggih pada zaman itu. Foto para pahlawan, ya dokumentasi. Anak gak tahu pada zaman dulu itu emang udah ada kamera atau gimana, tapi udah ada kota-kota ini. Dilukiskan. Nah ini seragam tentara sekutu. Seragam tentara sekutu. Kainnya kasar ya. Kainnya kasar. Sepatunya kuat. Ya. Seragam tentara sekutu ini. Nah ini kayaknya dipakai. Lihat tuh, yang dipakai oleh para komandannya. Ya, di sini replika. Replika ini ya, museum. Replika museum ini. Ya, lihat bisa dilihat. Replika. Dan terakhir ini
Oke. Bisa dilihat jenis senjata pihak Republik Indonesia dan pihak sekutu dari masa kolonial Belanda. POC, kedudukan Jepang, hingga Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Oh, Indonesia bambu runcing, tombak. Ya, Belanda itu bagus kan senapan-senapannya, pistolnya, helmnya. Nah ini kayaknya golok ya. Nah ini samurai ya, Jepang, pada masa Jepang. Bagus tuh kan. Samurainya asli nih, tajam. Oke guys, itu ya yang bisa kita dapatkan. Semoga kalian mendapatkan hikmahnya, ilmunya ya. Kalau kalian gak mau kesini, paling nggak pantengin video kita ya. Ilmunya juga ada banyak. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Jangan lupa di bawah sini di subscribe juga ya. YouTube-nya Darul Arabi. Ya, Darul Arabi official. Jangan lupa di subscribe. Channel YouTube antum apa? Oh ya. Dan jangan lupa juga di subscribe ya. Ini di sini di bawah channel saya, Robi Serawali Official. Tada, ya. Jangan lupa di subscribe. Yes, mari kita pulang. Ya, karena kita udah lihat tadi tentang gimana apa sih museum itu ya, tentang sejarah gimana terjadinya suatu peperangan antara kaum pribumi dan para sekutu penjajah. Kali ini kita pulang, lanjutkan perjalanan lagi ya, rihlah kita di kota Sukabumi. Alhamdulillah kita sudah melakukan perjalanan yang lumayan jauh. Sekarang kita mau pulang ke Bogor lagi ya. Kalau yang mau kesini silahkan. Di sini gratis 24 jam. Jadi kalian jangan perlu khawatir untuk bayar kah atau apakah. Gratis. Kita jalan-jalan sini. Teman-teman tentang kita lihat. Di sini ada anak-anak ya, anak-anak nggak tahu kenapa ya. Tidak itu gak jelas kan. Oke guys. Oke, kameramennya udah lelah, saya juga udah lelah. Jangan lupa ya subscribe, like, dan komen.